Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Bapa, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan dalam Keluaran pasal 40 ayatnya yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan doa alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, saya ingin ajak saudara untuk membacanya. Dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat ini mau katakan kepada kita, kalau Tuhan itu kudus dan Dia mau tempat di mana Ia berada itu pun harus kudus. Saudara percaya atau tidak, firman Tuhan berkata kepada kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16, kita adalah bait Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu ketika saudara dan saya adalah bait Allah dan dikatakan roh Allah berdiam di dalam hidup kita. Nah, kalau roh Allah berdiam dalam hidup kita, maka marilah roh Allah itu harus bermanifestasi melalui kehidupan saudara dan saya, melalui cara berpikir kita, melalui perkataan kita, melalui apa yang kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Dengan demikian, ketika Allah bermanifestasi di dalam kehidupan kita, maka Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa yang telah Dia rancang bagi kita, yang telah Dia tetapkan bagi kita. Itu akan kita alami dalam seluruh kehidupan kita. Nah, kita tahu saudara bahwa Allah rindu untuk Dia harus berada di bumi. Dia mau supaya bumi, tempat yang mana Dia ciptakan kepada manusia, Dia harus ada di situ. Nah, oleh karena itu lewat bacaan firman Tuhan dalam Keluaran pada pasal 40 ayat 11, Allah menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci. Kemah suci didirikan tujuannya agar Allah bisa berdiam dan Dia dapat menyatakan kemuliaannya bagi manusia lewat tempat kediamannya itu, yaitu kemah suci. Nah, oleh karena itu kalau firman Tuhan berkata tadi seperti saya katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 16, kita ini adalah bait Allah dan roh Allah telah berdiam di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita yang hidup di bumi, Allah menginginkan agar hidup saudara dan saya, kita dapat terus menyatakan kemuliaan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Nah, oleh karena itu marilah kita belajar untuk menjaga kehidupan kita agar tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Belajar lewat firman Tuhan, Tuhan menyuruh Musa mendirikan kemah suci, dan Dia katakan pada ayatnya yang ke-11, juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Allah mau semua yang ada di dalam kemah suci itu harus dikuduskan. Dengan kekudusan yang dilakukan oleh Musa, maka Allah akan berdiam di dalam kemah suci itu. Nah, inilah gambaran bagi saudara dan saya. Sebagai bait Allah yang ada di bumi ini, Allah ingin menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita belajar menjaga seluruh kehidupan kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Dengan menjaga hidup yang kudus di hadapan Tuhan, maka Allah akan bermanifestasi, menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan saudara dan saya. Nah, kalau Allah menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan saudara dan saya, maka saya percaya hidup perjalanan kekristenan kita itu tidak akan lemah, tapi perjalanan kekristenan kita akan berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan. Dan itulah yang Allah mau saudara dan saya harus memberi hidup kita menjadi tempat di mana Allah itu berdiam. Nah, firman Tuhan berkata Allah sudah berdiam, rohnya sudah berdiam, karena tubuh kita adalah bait Allah itu sendiri. Izinkan Allah bermanifestasi melalui kehidupan saudara dan saya. Bagaimana caranya? Jadikanlah hidupmu menjadi orang-orang yang suka mendengarkan firman dan melakukan apa kata firman di dalam hidup saudara. Hanya dengan mendengarkan firman dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan menyatakan kemuliaan Allah melalui seluruh kehidupan kita.
Nah, oleh karena itu firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu saat mendengarkan firman, tapi lembutkanlah hatimu. Mari pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara, Allah mau Dia tidak saja di surga, tapi Dia juga harus ada di bumi. Dia harus berdiam di tempatnya. Saudara dan saya adalah bait Allah itu sendiri. Roh Allah telah berdiam dalam hidup kita. Oleh karena itu, Roh Allah harus bermanifestasi melalui hidup kita, sehingga kita akan berjalan mengalami segala hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Kita akan menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah, sehingga semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut bahwa hanya Allah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga hari-hari hidup kita akan terus membangun kesadaran kita kepada Allah yang terus bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Hiduplah kudus selalu, karena Allah itu kudus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami adalah bait Allah itu sendiri. Kalau Engkau menyuruh Musa membangun kemah suci, karena Engkau ingin berdiam di dalamnya, Engkau ingin menyatakan kemuliaan-Mu. Firman Tuhan berkata, tubuh kami adalah bait-Mu, dan Roh-Mu telah berdiam di dalam hidup kami. Izinkanlah Roh-Mu Kudus terus bekerja dalam hidup kami, memampukan kami melakukan apa kata firman-Mu, sehingga kemuliaan-Mu akan nyata melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.